Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story, salah satu gerakan dari movement Save Our Surroundings. Hari ini kita bakalan ngobrol lagi bersama narasumber kita sambil main puzzle. Tapi sebelum itu, balik lagi bersama gue Manik dari IYCTC dan aku Sarah dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Yap, dan kita akan ngelanjutin podcast kita sambil bikin puzzle ini, ratusan puzzle. Udah dari episode sebelumnya, sekarang episode selanjutnya kita melanjutkan misi ya. Dan ini PR buat narasumber sebenarnya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia adalah Polisi Konoha. Halo Pak. Oh baik. Baik, Pak siapa namanya Pak? Bariki. Pak Uchiha Bariki ya. Para Polisi Konoha. Nggak ada Hokage-nya tapi. Nggak ada Hokage-nya. Oke, Pak Bariki sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita siap bermain puzzle sambil ngobrol, aman ya Pak ya? Aman. Jadi konsentrasinya harus dua deh Pak. Iya benar nih. Udah biasa soalnya ya. mengatur lalu lintas kan. Iya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal HAM sekaligus masalah yang sering kita bahas nih Pak. Itu masalah rokok, masalah yang ada di sekitar kita. Oke. Mungkin sambil mulai sebelum kita main, saya mau nanya dulu sama Pak Polisi nih. Selama bertugas gitu ya, pernah nggak sih Pak nemuin ya ada kasus-kasus orang sambil merokok di jalan atau kayak gimana gitu? Kalau sejauh ini sih hampir sering ya. Hampir sering ya, hampir sering. Ya bisa dibilang mungkin dari 10 pengendara ada 7 lah yang merokok. Wow. 7 dari 10. Ya, entah ngerokok atau nge-vape ya. Atau vape juga banyak ya Pak ya? Jadi bisa dia mobil, motor pun juga sama ya? Terutama kendaraan-kendaraan besar tuh. Oh, sambil buka jendelanya. Ya. Tapi itu biasanya Pak bertugas menegur orang merokok itu emang sengaja aja udah berhenti dulu di jalan terus baru mencegat orang yang merokok atau gimana Pak? Iya, kebanyakan sih ketika ketemu kita langsung berhentikan gitu, atau minimal menegur secara singkat aja lah, Mas matiin rokoknya gitu. Itu jadi tugas utama Bapak atau sambil aja deh gitu, sambil atau lintas sambil karena bisa dibilang itu ada di dalam pasal juga ya, dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi termasuk tugas kita juga nih dari kepolisian. Jadi sebenarnya memang orang yang merokok di lingkungan publik tadi gitu di jalan itu sudah melanggar peraturan ya. Iya. Melanggar peraturan dan itu bisa didenda Pak harusnya ya. Kalau untuk tanpa berkendara ya, kalau tanpa ya. berkendara mungkin itu ada di peraturan daerah masing-masing. Betul. Di Perda atau Pergub ya kan. Dengan aturan yang berbeda-beda di tiap daerah. Cuma kalau berkendara itu kemarin sempat tuh rekan siapa yang adik mahasiswa yang di Jogja itu kan sempat menggugat ke MK. Oh iya. Ya, cuman infonya ditolak atau apa gitu. Tapi akhirnya mengajukan kembali. Ya, mungkin kurang lengkap kali pasal pengajuannya atau apa. Betul. Jadi sebenarnya kalau di berkendara pun juga sudah ada larangannya ya Pak ya. Ini kita sambil ini apa ya? Misi kita harus berjalan juga. Iya. Saya dulu nih. Iya. Oh iya, senang banget cuma dapat 2 doang. Dengan sebanyak ini gitu kan. Tapi Pak Polisi selama ngelihat ini kan udah berapa tahun Pak jadi polisi? Hampir 10 tahun saya. 10 tahun ya? Selama 10 tahun itu ngelihat gak sih kalau orang merokok sambil berkendara tuh jadi makin banyak atau gimana trennya Pak kalau dari penglihatan Bapak? Ya mungkin karena sekarang kita lagi masa peralihan nih dari tilang manual ke tilang elektronik. Nah, jadi akhirnya masyarakat kita kan punya 1000 akal. Pade, nak beli kembang Pade, ini beli ni Pade. Ajalah, aku tunggu kau beli kembang sini Pade. Kau jangan melawan arus ya. Punya 1000. Pinter banget ya Pak. Dulu yang masih razia manual mereka bisa kabur, bisa apa. Sekarang kan sudah tilang elektronik. Mulai ini aneh-aneh nih, yang nggak pakai plat nomor lah, plat nomornya ditutupin pakai masker atau pakai lakban segala macam, dan akhirnya warga kita makin menyepelekan. Bisa inilah diakalin kan begitu orang-orang negara kita, makanya saya sebut mereka warga Konoha. Warga Konoha. Bukan warga Indonesia ya. Warga Konoha gitu ya.
Tapi kan kalau misalkan ada tuh orang-orang yang mau negur tuh takut karena yang merokok tuh jauh lebih galak gitu ya. Bapak Iya. pernah nggak terima apa karena gue polisi jadi nggak ada juga yang ngomel balik gitu? Kalau selama ini sih nurut-nurut aja ya. Menurut Nurut aja. aja. Iya. Ya, harus nurut dong. Kalau nggak langsung Berarti emang harus ditegurnya sama polisi ya. Yang kalau sama aku pernah diomelin di angkot gara-gara negur orang merokok kan serem. malah jadi ribut. malah jadi ribut. Tapi sebenarnya Pak, kalau menegur itu kan bisa aja ya dilakukan sama masyarakat biasa ya, sesama masyarakat gitu. Gimana? Malah ini trennya sama kayak lawan arah. Oh, Sekarang Oh, Lauren Lee. ya kayak Bang Lauren Lee atau banyaklah penggiat lawan Ya. arah. Intinya kalau hanya mengandalkan petugas kepolisian itu nggak akan bisa. Karena satu masyarakat terlalu banyak, Ya. ya kan, dan tidak apple to apple lah dengan petugas yang ada. Ya, ya. Jadi makanya saya sangat seneng nih kalau mulai banyak konten kreator. Jadi Instagram saya sekarang setiap hari isinya tek-tekan orang terus Ini ya. laporan lewat medsos juga ya, wah. Pengaduan lewat medsos. Iya, iya. Jadi ngelaporin langsung ke Bapak ya. Mantap sih. Jadi punya platform lain nih polisi ya. Jadi Udah tempat banyak juga. curhatan masyarakat ya. Polisi udah banyak juga yang konten sekarang. Ya bagus lah ya selama itu memberikan pendidikan ke masyarakat, Iya, kan betul. makin sadar gitu ya, berlalu lintas sadar ini masalah rokok di Ya. ruang publik. Terus kalau misalnya bicara soal ini Pak, merokok di ruang publik gitu ya, kan kalau kita lihat banyak hak-hak individu yang sebenarnya juga terlanggar ya. Iya. Merokok kan hak ya gitu ya, bisa aja orang merokok gitu, tapi hak utama manusia gitu kan sebenarnya menghirup udara bersih, menghirup udara sehat gitu. Itu menurut Bapak sendiri gimana sih caranya supaya kita bisa menggeser budayanya masyarakat Indonesia yang toleran sama orang yang ngerokok gitu. Padahal kan hak utamanya kita itu hirup udara bersih gitu dan sehat. Mungkin semua saya sih berharapnya ke depan ya di pendidikan kita ini lebih ditekankan dengan ya itulah berbahayanya merokok, berbahayanya tidak tertib di jalan. Karena kebetulan anak saya juga masih kecil, melihat pola pendidikan sekarang ini kayaknya tidak fokus ke sana gitu loh, untuk mengedukasi ini loh bahayanya kalau kalian nggak tertib di jalan, ini loh kalau kalian bahayanya seperti ini, lebih ke ya hanya pelajaran-pelajaran gitu IPA, ya. IPS ya gitu-gitu aja lah maksudnya. Ya itu tantangannya sih ya, berarti memang ke depan pendidikan budaya kita untuk bisa melihat masalah rokok ini nggak cuma sesederhana orang mau ngerokok aja gitu, tapi lebih besar daripada itu masalahnya gitu. Dan kalau misalnya selama Bapak melaksanakan tugas gitu, kan tadi lihat ada 7 dari 10 gitu ya Pak. Itu biasanya gimana sih tindak lanjutnya Pak ketika sudah dikasih teguran atau gimana gitu? Ya biasanya sih mereka langsung membuang rokok. Kadang ada juga yang ngeyel, pura-pura berhenti. Saya tungguin itu. Pura-pura berhenti tapi dia masih ngelanjut ngerokok ya kan. Kalau yang ngeyel baru saya tilang. Oh, ada sistem tilang juga tilang ya? elektronik kan sekarang. Tapi kalau misalnya dengan tilang elektronik tuh rokok pun juga bisa masuk Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Teridentifikasi itu ya dia lagi dalam merokok. regulasinya. Karena kan kadang kalau misalnya tilang elektronik saya nggak tahu ya itu rokok bisa kelihatan atau enggak di kamera CCTV-nya gitu. Karena mengganggu konsentrasi kan. Iya maksudnya. betul. Makanya dengan yang yang lagi menggugat ke MK itu kan, semoga pasalnya makin diperjelas ya kan. Iya. Benar. Jadi disebutkan nih yang mengganggu konsentrasi apa aja sih, merokok, main HP misalnya kan. Jadi udah nggak ada alasan lagi mereka. Iya betul. Nah ini kita main puzzle nih, jadi tapi tidak sedang berkendara kan, jadi boleh ya Pak? Iya boleh. Memang gue mengganggu konsentrasi kalau main puzzle ya. Konsentrasi ngobrol aja nih, jadi Nggak tadi. mungkin juga dong. Coba sekarang udah nyampe mana, dapat mana Kak? Ini aku udah dapat lumayan ya. Saya juga belum. Ini nerusin yang tadi ya, lumayan juga ternyata effortnya ya. Ngobrol sambil nge-puzzle ini ya. Nah, tapi Pak aku juga mau nanya nih, kan ya banyak kasus-kasus merokok di tempat umum gitu. Nah, sebenarnya untuk kehadiran negara gitu ya, untuk ngebentuk orang merokok tuh harus seperti apa sih Pak? Kalau kita berkaca dari negara luar lah ya, kedisiplinan itu kan dibentuk dari kecil, Iya. ya kan? Betul. Nah, makanya kadang mirisnya di sekolah pun masih banyak guru yang merokok di
bukan di ruang kelas, yang itu di harus ruang sebagai guru contoh lah. gitu Ya. ya. Dari hal kecil aja mereka sudah tidak menunjukkan kedisiplinan kan. Jadi akhirnya anak-anak zaman sekarang mungkin anak SD, anak SMP udah banyak yang beli rokok apa gimana kan. Mungkin kalau zaman kita dulu kecil, wah bisa diomelin habis-habisan ketahuan ngerokok mah ya kan. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Jadi ya mungkin itulah pengawasannya semakin Diperkuat lagi, diperketat lagi gitu ya. iya. Jadi dimulai dari pendidikan juga Ya. berarti bisa ya. Atau diberi sanksi tegas, guru nggak boleh merokok di sekolah ya kan. Kalau ketahuan dipecat atau apa ya kan. Karena kan pendidik juga ya, kalau misalnya di Iya. instansi pendidikan. Kita udah sempat bahas di episode sebelumnya, ya tadi faktor-faktor lingkungan, sosial itu Iya, juga betul. mempengaruhi ya. Mempengaruhi orang merokok. Ya betul. Dan di sisi lain sebenarnya juga perlu kita ingat kalau masalah rokok itu juga ada di iklan, promosi, Iya. sponsorship. Iya, Dan harga betul. rokok yang juga Betul, murah. Jadi banyak sekali gitu. Ketika lingkungannya aja udah nggak ngedukung, terus ternyata iklannya masih ada, promosinya masih ada, harganya masih murah. Iya. Itu tantangan besar ya. Kan Bapak tadi bilang katanya ada yang sampai ngeyel gitu ya, dia nggak mau. Pernah nggak ada yang dia merasa bahwa ketika ditegur nggak boleh ngerokok itu mengganggu kebebasan dia secara pribadi gitu misalnya? Pernah nggak ada hal-hal yang seperti itu? Gitu? Jangankan merokok ya, lawan arah yang jelas-jelas Salah. membahayakan orang lain aja pakai nanya, emang nggak boleh Pak lawan arah? Allahu Akbar. Masih nanya ya? Itu harus diedukasi lewat dari mana sih yang kayak gitu-gitu ya? Makanya saya yang petugas pun udah bingung gitu kan. Ini yang salah sistem pendidikan dulunya atau edukasi dari publik misalnya pamflet atau apa, Iya, iya. atau warga kita yang malas membaca gitu loh. Minim literasi lah istilahnya kan, istilah gaulnya lah. Istilah gaul. Kayak begitu. Makanya saya udah sampai di titik itu nih, yang salah siapa kalau yang begini sini. Saking sering nemunya kayak gitu. Bukan saking saya. Mungkin kalau kita ke depan juga udah ngeliat pelanggaran. Iya. Jadi case ini tuh sebenarnya nggak cuman di masalah rokoknya aja ya, tapi di banyak hal. Yaitu yang mungkin juga harus jadi pelajaran buat kita ke depan gitu ya, selain dari kurikulumnya, mungkin penindakannya. Mungkin Betul. Bapak perlu ditemenin lebih banyak lagi orang. Ajak polisi-polisi hal lainnya, Pak. Iya. Mungkin lebih ke arah ini sih ya. Kadang masyarakat suka ngetek, Pak, pertegas aturan. Aturan itu yang buat bukan kita dari kepolisian. Tapi anggota-anggota DPR RI yang berhak merevisi undang-undang atau segala macam kan. Iya. Kayak begitu. Jadi kadang kalau ada yang suka ngetek, ya udah tek ke dewan yang lebih sesuai tupoksinya kan gitu kan. Kalau kita kan polisinya pelaksana Aturan. Iya. Sementara peraturannya ya tadi ya. Iya, teman-teman anggota di dewan di DPR RI. Eksekutif kalau misalnya ada regulasi-regulasi turunan gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya dari Bapak sendiri, selain tadi ada edukasi gitu ya. Iya. Menurut Bapak sanksi buat masyarakat itu tuh juga membuat jerah nggak sih? Selama ini kayak gimana? Kalau sejauh ini ya yang saya lihat kayaknya sih masih kurang. Masih kurang. Sanksi di Indonesia masih kurang. Iya. Kalau dibandingkan negara luar, waduh jauh banget. Harusnya seperti apa, Pak? Ya contoh simpel lah kayak di negara Singapura aja, jangankan merokok di kendaraan ya kan, merokok di ruang publik aja dendanya udah besar banget ya kan. Kayak begitu. Sementara di negara kita, perda yang udah kadang ada ditempelan di restoran-restoran aja, masih aja pada merokok gitu. Ya, jadi itu juga mungkin akhirnya bikin orang ngerasa ya udahlah nggak ada yang ngingetin saya gitu ya, nggak ada yang mengkoreksi masalahnya gitu. Tapi makanya benar, semakin banyak orang yang marah sama merokok di ruang publik tuh itu bikin norma baru kan. Iya. Bikin orang akhirnya tadi kayak teman kita yang berani negur di Jogja gitu. Itu kan juga salah satu cara supaya kita ngelihat bahwa banyak loh orang yang ternyata merasa nggak nyaman, terganggu gitu. Iya, sama akses merokok di publik. Betul, karena berbahaya juga. Ya, kita sambil melanjutkan lagi, ini kan dari tadi kita belum progres ya. Iya ya, ini lumayan progresnya 1. Ada nih anak SD, kalau nggak salah di sana nih. Anak SD. Ini kita mencari warna yang sama aja agak PR ya. Karena ternyata emang aslinya ini kompleks ininya, gambarnya. Betul. Tapi lucu nih kalau udah
selesai keren kumpul, ini iya. kita. Tapi tenang aja, no pressure karena ini tidak harus Nanti selesai di episode Kita yang kedua. wariskan kesan ini dengan ke narasumber selanjutnya. Ini Bapak kalau lagi ngurus jalanan ruwet kayak gini nggak Pak? Aduh. Macet di mana-mana, tengah klakson ya Pak. Iya. Udah pusing sendiri kita. Udah pusing sendiri. Bapak emang bertugas di mana Pak sekarang Pak? Iya, saya di bagian lalu lintas. Bagian lalu Lalu lintas. lintas, ya. Iya Pak. Nah, kalau misalkan ditanya nih, Bapak polisi Konoha akan sampai kapan bertugas untuk negur-negur yang merokok, yang melanggar di lalu lintas ini Pak? Selama SDM kita masih seperti ini, ya tugas saya nggak akan kelar. Oke. Jadi Garis besarnya di situ. Iya, iya. Sebelum dari warganya mau merubah kebiasaannya, itu nggak akan kelar lah. Tugas saya dan tugas ya teman-teman semua lah di sini lah untuk saling support ya kan. betul, betul. Jadi ya emang kita butuh sampai ada di tahap mereformasi semuanya gitu ya, sampai ke Iya. budaya masyarakatnya juga. Budaya terkecil. Ini sampai out of record aja lah kadang. Ini kita lagi konten aja. Iya. Ada orang lawan arah. Masih ngajak damai, coba. Ini Aduh. lagi konten ini, saya bilang, ini ada kamera loh Pak, saya bilang. Iya, iya. Itu berarti budayanya kan udah terlanjur, aduh saya bilang. Semua ngerasa kayak udahlah bisa diselesaikan aja gitu. Bahkan sekarang kan no viral, no justice ya, tapi sekarang media viralnya juga tetap aja nggak ada justice. Karena kayak bisa berdamai. Makanya sampai saya bikin slogan baru kan, lawan arah sama dengan korupsi. Benar-benar. Karena ya dia mengambil hak orang lain Mengambil hak orang juga. Iya, iya, iya. betul-betul. Kadang kita nggak ngerasa ya kalau apa yang tindakan kecil yang kita anggap sepele tuh juga itu sebenarnya salah satu budaya yang bisa berdampak buruk juga gitu ke depan. Iya, betul. Tadi misalnya Bapak bilang lawan arah itu pelan-pelan orang kan nganggep remeh gitu kan, Iya. melanggar aturan, ngerokok di jalan sembarangan nganggep remeh aturan gitu. Dan seolah-olah ruang publik tuh kayak buat dia aja sendiri gitu. Betul. Itu kayak suatu hari kalau dia jadi pejabat mungkin dia yang korupsi Ya, gitu kan kan. korupsi. Kan kemarin ada viral itu. Ah. Yang anggota DPRD mana lagi rapat, pada Lagi merokok sambil semua. ngerokok. Iya, Iya. iya, iya. Bayangin di ruang AC ngerokok ya kan. Itu sih benar banget. Ya, itulah pejabat cerminan dari rakyatnya. Ya, aduh. Itu sulitnya ya. Iya. Jadi kalau kita juga pengen mengkritik perbaikan pemerintahan gitu ya, kita juga masyarakatnya perlu harus berbenah berubah Benar juga. juga, benar banget. Jadi dua arah lah ya, dua arah. Pejabatnya juga harus tetap, kitanya juga harus gitu, supaya ya hasilnya kayak yang Bapak bilang tadi gitu. Baik, sampai kapan sih harus ada Sampai polisi Konoha kapan? gitu kan? Iya. Harusnya kan sebenarnya semuanya udah bisa jaga diri gitu ya. Saya menyerah ini membuatnya. Ada ini enggak? Ada bendera putih enggak? Oh, tapi Pak Polisi sudah berhasil nih ya, beberapa ya. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, ada bagian- progres lah ya bagian- Bagian minimal. muka aja yang gampang. Muka gampang benar ketemu kalau muka ini. Wajah-wajahnya juga beragam warna, inklusif sekali. Lumayan lah ini kita dapat. Ya, insya Allah ini kita selesaikan di episode ketiga ya mungkin atau keempat. Mungkin Semoga semakin lama selesai semakin panjang episodenya. Benar. Iya. Mungkin itu Kalau salah satu belum- ininya Pak, Oh. harapannya. Jadi makin panjang kita podcast. Mm-mm. Ya, mungkin Pak ini sekaligus kita sambil belajar dari puzzle-puzzle ini ya, gitu Pak. Menurut Bapak masalah menyelesaikan rokok ini bisa nggak sih selesai sama Pak Polisi Konoha sendiri? Kok nggak bisa lah, karena ya namanya regulasi itu kan dari atas ke bawah, Yep. ya kan? Ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakannya juga di bawah, ya kan? Diawasi dengan masyarakat. Ya, sekarang aturan bagus, penegakannya oke, tapi rakyatnya pada cuek, Ya. ya udah akhirnya seperti ini timbulnya. Ditegur, galak, ya kan, berantem, ribut, ujung-ujungnya lapor polisi lagi, ya akhirnya lempar-lemparan lah jadi bola panas. Lempar-lemparan, betul. Jadi nggak ada kerjasama, nggak ada kerja-kerja kolektif gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian juga mungkin dari perusahaan rokoknya kan harusnya yang beli rokok wajib ada KTP misalnya. Iya, Tapi nyatanya kan Nggak juga. Nggak juga. siapa aja anak SMP aja bisa beli rokok ya kan. Betul. Bahkan sekarang harus di atas usia 21 tahun Iya. ya. Nah, Dari regulasi terbaru. jadi kita nggak pernah ngelihat bahwa
ada yang beli rokok, Pak, lihat KTP-nya. Betul. Oke, ya dari situ ya kita belajar juga nih dari nyusun puzzle-nya sama Pak Polisi Konoha kalau masalah rokok tuh bukan masalah yang bisa diselesaikan sendiri ya. Bukan cuma sama Bapak aja, bukan sama kita aja, tapi semua masyarakat. Ya. Dan masalah rokok tuh masalah sekitar kita. Betul. Bukan cuma masalah segelintir orang aja gitu ya. Ya mungkin sebagai penutup, Pak Polisi Konoha, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia saat ini? Kalau perihal masalah merokok di jalan itu sudah jelas, sangat mengganggu, baik yang berkendara sendiri juga mengganggu konsentrasi, dan juga asap dan abunya pun mengganggu masyarakat yang lain. Ya begitu. Kemudian saya juga ingin menambahkan, jangan lawan arah sudah banyak contohnya. Tadi pagi saya di tag tuh, video, dia orang bener, lurus, tiba-tiba ada nyebrang lawan arah, tabrakan. Itu kayak di Bandung deh kayaknya tuh. Kayak gitu. Udah intinya tertib aja lah gitu. Tertib aja, masa pada nggak bisa sih? Iya. Kayak begitu. Ya, itu sebagai masukan buat masyarakat kita supaya tadi bisa tidak melawan arah, kemudian nggak merokok di ruang publik, dan harapannya semua penindakan, semua regulasi itu juga bisa diperkuat dengan bersama-sama gitu ya, kolaboratif gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma sendirian, nggak cuma polisi sendirian, tapi juga anggota dewannya juga mencontohkan yang baik misalnya. Terus juga pemerintah memberikan implementasi program kebijakan yang juga tepat sasaran. Itu harus dilakukan. Sama kayak kita lagi bikin puzzle ya kan, nggak bisa sendirian. Betul. Harus kolaborasi. 500 lebih. 500 lebih gitu ya. Kita bayangin juga berapa banyak masyarakat kita harus kolaborasi menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin itu aja pembahasan kita di Share Our Story episode yang berbicara dengan Polisi Konoha. Dan episode kedua, selanjutnya teman-teman terus pantau cerita-cerita kita yang lebih banyak lagi di gerakan Save Our Surroundings dengan cara follow Instagram kita, TikTok maupun YouTube di Indonesia_SOS. Terima kasih teman-teman sobat sekitar. Terus lindungi diri kita, terus jaga sekitar kita, karena Save Our Surroundings, lindungi kini nanti.